Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Selamat hari Jumat. Jangan lupa Jumatan ya bagi Sobat Football United yang muslim. Oke, ada kabar. Ini terkait dengan Sir Jim Ratcliffe, Glazer dan juga Manchester United. Ada sebuah artikel yang menurut gua cukup menarik, sangat bagus, di mana di situ membahas kan ada kabar kalau Sir Jim Ratcliffe ini akan diberikan posisi di bagian olahraga ya atau sport. Nah, kalau gue lihat ini ya, ada sebuah artikel yang menarik dari Financial Times. Ini membahas cukup banyak proses pembelian sampai dengan tahap saat ini, di mana Sir Jim Ratcliffe ini sedang dalam sedang dalam proses lah untuk menyelesaikan ya 25% kepemilikan Manchester United. Ada sebuah artikel yang akan gua artikan di video kali ini. Sorry ya, ini gue juga sambil cari artikelnya, karena memang cukup banyak nih, cukup panjang juga artikel tersebut. Tapi gue sudah siapkan translate-nya, dan menurut gue ya ini jadi judulnya adalah Sir Jim Ratcliffe dan juga tugas yang sangat menantang untuk mentransformasi Manchester United. Seperti biasa kan gue artikan dulu, nanti baru gue kasih opininya ya. Jadi saat remaja Sir Jim Ratcliffe ini bahkan harus memanjat tembok untuk menyaksikan Manchester United, tim kesayangannya. Setengah abad kemudian, salah satu orang terkaya di Inggris hampir membeli saham klub sepak bola paling terkenal di Inggris dan mendapatkan kursi di dewan direksi klub tersebut. Selama 12 bulan terakhir, Ratcliffe, pendiri dari kerajaan kimia Ineos, telah berbicara dengan Joel Glazer, ketua eksekutif Manchester United, dan juga anggota penting keluarga miliarder Amerika Serikat yang memiliki klub tersebut. Dia telah menunjukkan pesona yang bermacam-macam, menggambarkan keluarga Glazer sebagai orang-orang paling baik dan yang tidak biasa bagi seorang pengusaha yang bekerja sangat keras ya. Kesediaan untuk mengambil saham minoritas di klub agar kesepakatan ini bisa segera selesai. Ambisi pria berusia 71 tahun itu untuk membeli klub tersebut secara langsung telah digantikan oleh proposal yang diperkirakan akan dibahas oleh Dewan Direksi Manchester United pada pertemuan minggu ini. Berdasarkan kesepakatan yang sebenarnya ini tidak konvensional atau tidak biasa ya, Sir Jim Ratcliffe akan mengakuisisi 25% saham dan mengambil kendali efektif atau mengambil kendali operasional atas semua keputusan olahraga, mulai dari penunjukan manajer hingga penandatanganan pemain. Jika tidak ada perubahan yang terjadi, transaksi ini akan membuat Manchester United bernilai lebih dari 6 miliar US dollar termasuk utang, namun kurang dari 6,5 miliar US dollar menurut orang-orang yang mengetahui tentang angka tersebut. Miliarder tersebut berharap dengan menjadi pemegang saham minoritas, artinya Sir Jim Ratcliffe ya, pada akhirnya akan membuka pintu bagi pengambil alihan secara penuh, disebutkan oleh sumber tersebut. Pembelian yang dilakukan akan membatasi upaya keluarga Glazer untuk menjual atau mencari investor baru untuk klub yang mereka peroleh melalui leverage buyout senilai 790 juta pounds pada tahun 2005. Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani dari Qatar, satu-satunya pelamar lainnya ya, atau peminat lainnya, menarik diri akhir pekan lalu. Sementara mengecam ya perburuan investasi baru keluarga Glazer selama 11 bulan sebagai kekacauan yang luar biasa. Andy Green, anggota dewan di Manchester United supporter, menyambut baik prospek Jim Ratcliffe untuk membeli klub tersebut. Dia mengatakan akhirnya ada sedikit retakan di kaca.
Anda bisa melihat beberapa perubahan terjadi dan itu pasti hal yang bagus untuk United, katanya. Namun dengan klub yang menjalani awal musim Liga Premier kali ini dengan buruk ya, kemampuan Jim Ratcliffe untuk membuat perbedaan bagi nasib tim di lapangan nampaknya akan segera diuji. Berdasarkan kesepakatan yang diusulkan, Ratcliffe dan juga Sir Dave Brailsford, direktur olahraga di Ineos dan dalam kemenangan balap sepeda Inggris di Olimpiade 2008 dan juga 2012, Sir Dave Brailsford ini ya, dan Joel Glazer akan duduk di sebuah komite yang mengawasi masalah sepak bola. Menurut 4 orang yang mengetahui masalah tersebut. Wow, jadi oke, nanti dibahas setelah diartikan ya. Operasi komersial Manchester United akan tetap berada di bawah kendali keluarga Glazer, meskipun Ratcliffe sebagai pemegang saham besar di direktur dewan akan juga memiliki pengaruh. Menguasai keputusan sepak bola melalui pengendalian komite adalah harga untuk berinvestasi bagi Ratcliffe, menurut seseorang yang mengetahui hal tersebut. Yang lain mengatakan bahwa miliarder itu bertujuan untuk segera membuat tanda di lapangan untuk memberi sinyal kepada para penggemar Manchester United. Meskipun keluarga Glazer tetap menjadi pemilik mayoritas, kedatangan dari Sir Jim Ratcliffe akan mewakili terobosan dari masa lalu. Ineos melakukannya demi kejayaan, mereka nampaknya tidak melakukannya untuk keuntungan finansial. Memiliki seseorang di ruang rapat yang menginginkan sisi olahraga menjadi lebih baik pasti hal yang menjadi baik juga ya. Menurut Green, siapa nih tadi Green? Andy Green ya, menurut Andy Green. Kesepakatan itu akan menciptakan kebersamaan yang tidak mungkin terjadi antara Ratcliffe dan 6 saudara kandung Glazer yang mewarisi Manchester United dari mendiang ayah mereka Malcolm, arsitek pembelian yang didanai utang yang banyak disalahkan oleh para penggemar Manchester United selama dekade terakhir. Dibesarkan di sebuah gedung dewan di Fellsworth, Greater Manchester, Ratcliffe telah mengumpulkan kekayaan yang diperkirakan senilai 29,6 miliar pounds menurut daftar orang terkaya Sunday Times. Dia telah mengumpulkan aset-aset yang tidak disukai dari perusahaan-perusahaan minyak yang sangat besar. Ia pernah menggadaikan rumahnya untuk membantu pembelian perusahaan bahan kimia khusus dari BP kalau salah British Petroleum ya. Miliarder pendukung Brexit yang memimpin Ineos melewati krisis keuangan tahun 2008 meski berselisih dengan pemberi pinjaman, baru-baru ini memperjuangkan fracking di Inggris. Dia juga menuduh regulator persaingan usaha di negara tersebut anti bisnis dan menyerang pemerintah karena menaikkan pajak terhadap produsen minyak laut di utara. Wah, jadi dia punya... Oke, nanti akan gue bahas dulu ya, gue artikan dulu. Sorry. Sejak membentuk Ineos pada tahun 98, Ratcliffe telah berkembang melampaui bisnis kimia, ladang minyak dan gas, serta kilang di jantung kerajaannya. Dia telah mengumpulkan koleksi aset olahraga yang beragam, termasuk tim bersepeda Ineos Grenadiers dan klub sepak bola Prancis Nice. Pada bulan Desember 2020, grup tersebut mengakuisisi sepertiga dari tim Formula 1 Mercedes. Pengusaha asal Austria Toto Wolff yang merupakan salah satu pemilik tim Mercedes mengatakan bahwa Ratcliffe adalah mitra tanding namun akan menempatkan seluruh sumber daya dalam sebuah tim untuk mencapai tujuannya. Dia berkata, hentikan semua ompong kosong, sederhanakan dan lakukan. Itu adalah sesuatu yang saya hargai sebagai mitra bisnis. Kami berdua sangat membenci birokrasi dan administrasi, keputusan perlu diambil. Sebaliknya, keluarga Glazer yang dipimpin oleh salah satu ketua eksekutif Manchester United, Joel Glazer, mendapatkan kritik karena terlalu lamban dalam mengambil keputusan, baik dalam perekrutan pemain atau peningkatan Old Trafford di stadion klub ya. Keputusan besar termasuk pencarian investor luar seringkali berlarut-larut, karena beberapa saudara kandung Glazer lebih terikat dengan klub dibandingkan yang lain, menurut beberapa orang yang mengetahui masalah tersebut. Meskipun klub ini sukses secara komersial di bawah asuhan Glazer, rivalnya Manchester City telah melampaui mereka sebagai kekuatan dominan di sepak bola Inggris.
Manchester United telah disingkirkan meskipun telah menghabiskan 1,3 miliar euro untuk membeli pemain baru selama dekade terakhir. Lebih banyak dari klub lain manapun menurut Transfermarkt. Dengan banyaknya pengeluaran yang gagal untuk memulihkan nasib Manchester United di lapangan, para penggemar mungkin akan menyambut baik pengaturan betapapun itu tidak biasa yang akan membuat keluarga Glazer melepas kendali atas keputusan-keputusan sepak bola. Jika keputusan itu terrealisasi, Manchester United juga telah mendiskusikan penggalangan dana untuk disalurkan ke klub, menurut dua orang yang mengetahui masalah tersebut. Menjual saham tambahan di Manchester United yang terdapat di New York dapat memungkinkan Jim Ratcliffe meningkatkan kepemilikannya sambil menyuntikkan dana ke klub, kata sumber tersebut. Rinciannya belum disepakati dan penggalangan dana mungkin tidak akan dilakukan, tambah sumber tersebut. Oke. Ineos dan Manchester United masih menolak berkomentar ya. Namun prospek Jim Ratcliffe yang akan membeli saham minoritas menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pengaturan tersebut akan berjalan ketika sebuah keputusan. Contohnya seperti apakah cara memperbaiki stadion dan juga pusat pelatihan di Carrington, dan ini juga mencakup sektor sepak bola dan juga operasi komersial. Ini bukanlah kemitraan yang setara. Pemegang saham sebesar 25% biasanya tidak mengambil keputusan, kata Chris Blackhurst, penulis The World's Biggest Cash Machine, sebuah laporan tentang kepemilikan keluarga Glazer atas Manchester United yang akan diterbitkan bulan ini. Sangat naif jika berpikir Anda dapat memisahkan sisi olahraga dari sisi komersial. Terlepas dari kredensialnya sebagai penggemar seumur hidup, Jim Ratcliffe diperkirakan tidak akan selalu hadir di Manchester United. Artinya di pertandingan-pertandingan Manchester United ya, menurut orang-orang yang mengenalnya. Saat tidak berada di rumahnya di Monaco, ia rutin melakukan perjalanan jauh ke penjuru dunia yang terpencil. Pada suatu saat selama negosiasi dengan Manchester United, Jim Ratcliffe menghubungi melalui telepon satelit dari ekspedisi selama sebulan di padang rumput Mongolia, menurut seseorang yang mengetahui masalah tersebut. Oh wow. Marganis, seorang konsultan olahraga yang berbasis di Chicago. Marganis, seorang konsultan olahraga yang berbasis di Chicago yang mengenal keluarga Glazer melalui karyanya dengan NFL, menganggap kemitraan ini memiliki peluang besar untuk membingungkan. Jika mereka memutuskan untuk melakukan kesepakatan seperti yang telah dijelaskan, saya pikir Joel akan menjadi mitra yang luar biasa bagi Ratcliffe. Dia memiliki temperamen yang sempurna untuk hal semacam ini, katanya. Braithwaite akan menjadi orang yang paling terlibat dalam pengawasan sehari-hari operasional olahraga Manchester United, menurut orang-orang yang mengetahui rencana Ratcliffe. Seorang pelatih bersepeda veteran, Braithwaite terkenal karena menganut filosofi keuntungan marginal di mana serangkaian perbaikan kecil menghasilkan kesuksesan besar. Mereka yang pernah bekerja sama dengan pria berusia 59 tahun ini menggambarkannya sebagai orang yang gila kerja dan punya banyak tuntutan. Dia adalah orang yang berprestasi, kata salah satu dari mereka, menunjuk upaya Braithwaite untuk mendorong atlet dan tim menuju kesuksesan yang lebih besar. Namun Ratcliffe sebagai pemilik olahraga masih buruk. Tim sepak bola Swiss Lausanne yang dibeli Ratcliffe pada tahun 2017 segera terdegradasi dan hanya mencapai sedikit prestasi sejak saat itu. Klub Prancis Nice yang diakuisisi Ineos dalam kesepakatan 100 juta euro pada tahun 2018 gagal memenuhi targetnya untuk berkompetisi di Liga Champions. Kejuaraan konstruktur F1 terakhir Mercedes terjadi pada 2021. Sementara tim balap sepeda Ineos Grenadiers belum lama ini bersaing untuk mendapatkan penghargaan tertinggi. Saya tidak berpikir itu akan mengubah apapun, kata Blackhurst tentang prospek kesepakatan tersebut. Rekor Ratcliffe dalam kepemilikan olahraga ini buruk dan itu masih menjadi uang keluarga Glazer. Itu tadi, mohon maaf kalau ada gangguan atau mungkin tidak lancar tadi ya, ada kesalahan dalam translationnya. Bismillah. Ya, jadi informasi penting yang gue dapat dari
artikel tadi ada banyak, tentu saja ada banyak. Yang menarik adalah bagaimana ternyata tidak akan Sir Jim Ratcliffe saja nih yang menjalankan tentang sport atau olahraga di Manchester United. Kalau seandainya memang nih disepakati ya 25% tersebut. Ada siapa tadi disebut Bardsworth ya kalau tidak salah namanya, yang dari Ineos itu, dan tetap ada Joel Glazer di sana. Ya, ini seperti yang gue katakan ya, kalau ya Dave Brailsford ini akan menjadi orang kepercayaan Sir Jim Ratcliffe kalau seandainya memang jadi masuk ke Manchester United, dan dia akan banyak bekerja juga dengan Joel Glazer. Sementara Sir Jim Ratcliffe ya, dia sebagai pentolan Ineos, dan Ineos ini juga memiliki banyak sektor usaha lainnya termasuk juga klub olahraga ya kan. Tidak mungkin dia hanya akan mencurahkan perhatian sebesar-besarnya untuk Manchester United saja. Enggak dong. Dia sebagai induk ya dari banyak cabang usaha Ineos termasuk juga di bidang olahraga, tentu saja harus secara imbang ya kan menjalankan semua itu. Dari situ ya dalam tanda kutip wajar kalau dia punya orang kepercayaan. Namun ini yang membuat gua ragu, tanda tanya besar adalah ya akan seperti apa gitu loh. Terus dia bisa melakukan perubahan di mana? Sementara konsentrasinya terlalu banyak sih menurut gue secara dengan amatiran ya. Dan ini juga bisa dilihat tadi disebutkan kalau dari usaha lain di bidang olahraga ya, klub-klub yang dimiliki ternyata tidak semuanya berprestasi. Ada juga beberapa yang tidak berprestasi gitu loh. Artinya tidak jaminan ketika dipegang oleh Ineos Manchester United akan langsung melesat. Dan tadi juga disinggung bahwasannya kepemilikan 25% ini tidak mungkin akan membuat keputusan, punya kekuatan untuk membuat keputusan, karena masih jauh dari mayoritas gitu loh. Absolutnya itu mereka tidak bisa membuat keputusan yang absolut kalau menurut gue. Ya ini wajar karena memang Glazer masih memegang yang mayoritas ya kan. Walaupun apa ya, Sir Jim Ratcliffe tadi disebutkan pihak dari Ineos menginginkan supaya mereka diberikan keleluasaan ataupun juga tempat untuk berkonsentrasi lebih di bidang olahraga. Tujuannya adalah supaya mereka juga bisa memberikan semacam kayak kesan ya kepada fans penggemar Manchester United bahwasannya mereka akan bisa nih melakukan perubahan-perubahan di bidang olahraga yang tentu saja akan berkaitan secara langsung dengan, atau berkaitan langsung ataupun berkaitan secara dekat ya dengan penampilan Manchester United di atas lapangan, tentang manajer, pemain dan lain-lain ya kan. Tapi di sisi lain tadi di artikel tersebut juga disebutkan kalau nampaknya sulit untuk memisahkan komersial dan juga olahraga di Manchester United, di mana sektor komersial ini masih akan dipegang oleh Glazer. Dari situ gue melihat ya bagaimana power dari Glazer ini tetap akan besar di Manchester United, dan ini bisa menimbulkan menurut gue secara ringan amatiran polemik atau tantangan yang sangat besar ketika nanti ada gesekan di mana mungkin dari Ineos ataupun Sir Jim Ratcliffe menginginkan arah yang berbeda dari sisi olahraga dengan arah komersil yang diinginkan oleh Glazer. Contoh nih, mendatangkan pemain. Ketika Manchester United mendatangkan pemain dengan nama besar, ini tentu saja akan menguntungkan dari sisi komersial, merchandising, ya kan, dan lain-lain. Dan di sisi lain, belum tentu pemain bintang yang didatangkan itu sesuai dengan yang diinginkan juga oleh manajer atau staf kepelatihan Manchester United. Menurut gua, posisi dari Sir Jim Ratcliffe ini nanti akan, atau Ineos ya, di 25% itu akan sangat krusial bahkan. Krusial dalam arti begini, dia akan menjadi jembatan, harusnya ya dia akan menjadi jembatan antara tim teknis kepelatihan, dalam hal ini adalah manajer Manchester United, dengan
board direksi Manchester United. Nah, tinggal di mana mereka akan lebih berpihak dalam tanda kutip. Akankah mereka lebih berpihak ke manajer atau ke sisi bisnis komersial? Di sisi lain jangan lupa mereka 25% kepemilikannya, valuasinya ini kan juga sangat terikat dengan situasi finansial klub secara keseluruhan. Maksud gue adalah valuasi klub secara keseluruhan. Ketika valuasi klub naik, maka otomatis 25% ini kan juga naik juga valuasinya gitu loh. Ngerti kan maksud gue ya, kalau mudah-mudahan bisa ditangkap lah. Tapi ketika itu tidak terjadi, ya mereka juga akan mendapat kerugian, katakanlah demikian ya, pihak dari ya Ineos ini, sehingga mereka juga harus secara cermat dan ini akan menjadi tantangan yang besar menurut gue melihat kecenderungan bagaimana Glazer ini biasa bersikap di Manchester United. 2 musim panas ya transfer, gue melihat ada perubahan dari bagaimana Manchester United ini bergerak di bursa transfer. Yang gue harapkan ini terjadi bukan karena memang ada proses penjualan dari Manchester United, tapi memang ada arah baru gitu loh. Dari situ gue melihat bagaimana kepemimpinan dari Richard Arnold ya, memang terasa perubahan, walaupun belum sempurna ya. Tapi bagaimana dia berkomitmen dan dia lakukan betul mendukung Erik ten Hag, ini sesuatu yang berbeda dengan Ed Woodward. Nah, ketika nanti siapa tadi namanya lupa gue, Bradford atau siapa tadi namanya itu masuk, yang dimana gue perkirakan mungkin akan mengganti posisi dari Richard Arnold, ya bagaimana dia bersikap gitu ya, visi filosofinya akan seperti apa. Ini juga menarik untuk dinantikan. Tapi ya sekali lagi sih, ini 25%-an masih berurusan dengan Glazer. Menurut gue ini bukan situasi yang nyaman ya bagi Ineos. Dan ini berbeda situasinya kalau saya Jasim yang masuk ya. Tapi kita lihat saja, karena di sisi lain oke, ada hal-hal yang masih tanda tanya, tapi di sisi lain gue juga melihat ada hal peluang sebenarnya dari Sir Jim Ratcliffe. Kalau seandainya memang dia bisa melakukan perubahan dari sisi olahraga dan itu terlihat bagus dari fans ya, maka dia bisa mendapatkan backup menurut gue dari fans. Dan ini akan menjadi modal ketika nanti dia akan melakukan pergerakan yang lebih jauh lagi. Katakanlah dia ingin mengakuisisi saham Manchester United yang lebih banyak lagi. Tapi temboknya tetap yang akan dihadapi adalah Glazer, dan ya bukan hal yang mudah sih menurut gue. Sir Jim Ratcliffe harus berpindah-pindah sistem dalam melakukan pembelian Manchester United dari mayoritas ya kan sekarang jadi minoritas. Ini kan juga menunjukkan bagaimana sulitnya bernegosiasi dengan Glazer ya. Bukan hanya dari soal untuk membeli Manchester United saja sih menurut gue, tapi juga dalam menjalankan operasional Manchester United itu juga menurut gue kesulitannya juga sangat tinggi. Jadi disinggung sedikit di artikel sebelum gue tutup konten ini tentang masalah stadion ya kan, penambahan dan lain-lain. Menurut gue ini juga menarik, di mana tidak begitu dibahas secara detail ya kan, dari mana uang yang akan didapatkan, atau tadi disebutkan sedikit bisa jadi Manchester United akan menambah jumlah sahamnya di New York ya kan. Itu juga salah satu kemungkinan, sehingga ya Glazer tidak perlu melepas kepemilikannya ya kan. Tapi dari sisi tambahan saham itu 25%-nya akan diberikan ke Sir Jim Ratcliffe, ini yang gue tangkap. Dan ini juga salah satu bentuk dalam tanda kutip permainan dari liciknya Glazer ya. But well, mari kita nantikan saja, karena dari informasi lainnya yang gue dapat juga proses ini masih akan terus berlanjut, bahkan masih belum dekat ya dari kesimpulan ya kan. Nanti kalau ada update-update lagi, insya Allah akan gue sampaikan di channel Football United. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang ya. Jangan lupa like, share, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.